Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barokah ini kita melaksanakan bersama-sama puasa Ramadan yang ke berapa? Ke-7. Yang berarti hari ke-7 pula kita melaksanakan kegiatan rutinan khataman kitab yang hari ini kita akan membaca bersama-sama, mempelajari bersama-sama kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh salah seorang ulama besar, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Ada yang pernah dengar nama beliau? Beliau salah seorang ulama besar, ulama terkemuka yang memiliki salah satu karya yang sangat fenomenal, yaitu kitab tafsir Jalalain. Kitab tafsir yang paling banyak digunakan di pesantren di Indonesia. Ditulis di sini beliau wafat tahun 911 Hijriah. Sekarang 1444. Berapa tahun sudah wafat beliau? Sekitar 50 tahunan. 50 tahun yang lalu beliau wafat, akan tetapi hari ini karya beliau, jariah beliau masih kita baca dan kita pelajari sampai detik ini. Maka harapan Ustaz sekalian, ya nanti kalian juga punya karya-karya tulis, punya buku, nanti Gamas bikin buku apa? Harapannya apa? Harapannya menjadi jariah yang terus dipelajari. 50 tahun yang lalu beliau wafat, akan tetapi sampai sekarang karyanya masih kita baca, masih kita pelajari. Nama beliau harum sampai detik ini. Baik, kita masuk langsung ke mukadimah. Sebelum itu kita kirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa zurriyyatihi syuhdillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ilal imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masuk ke halaman pertama. Kita mulai dari mukadimah halaman ke 2. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para ulama memulai kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Tarikhul Qaul disebutkan aiku alifu, sesungguhnya aku memulai
penulisan karangan ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wal ba'u bari'ul baroya. Imam Nawawi dalam kitab Tanqihul Qaul, syarah daripada kitab Lubabul Hadis, menyebutkan wal ba'u, lafaz bismillah ini ba-nya bermakna apa? Bari'ul baroya. Kalimat bismillah itu dijelaskan lagi ba-nya itu maknanya apa. Itu saking dalamnya ilmu ulama. Per huruf itu juga memiliki makna. Di sini dikatakan wal ba'u bari'ul baroya, yaitu Allah yang maha menciptakan makhluk. Sin tadi ba-nya bari'ul baroya. Sekarang sinnya, sin. Apa makna sin? Sin bil makna satarul khotoya, yang menutupi kesalahan para hamba. Ba, sin. Apalagi selanjutnya? Mim. Mimnya apa? Berarti manan bil atoya, yaitu yang menganugerahkan segala bentuk pemberian. Itu baru bismi. Nah, kira-kira berapa lama kita belajar ini? Kalau satu-satu kita huruf nih mungkin 10 tahun tidak selesai kita halamannya. Ya, tapi kita singkat-singkat saja karena judul kita apa? Khataman Ramadan. Artinya target kita insya Allah ini khatam sampai Ramadan yang ke 20 atau sampai 30. Iya dah Mas, 30 atau 20 nih? 20. Ya, insya Allah nanti kita cari waktu lain selain daripada jadwal. Ya, harapannya ini khatam. Selanjutnya qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik lil muttaqin, itu bagi hamba-hamba yang bertakwa. Wala udwana, dan tidak ada permusuhan illa ala zalimin, kecuali bagi orang-orang yang zalim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin. Salawat dan salam kepada khairi khalqihi, sebaik-baiknya makhluknya. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan atas keluarganya. Wa sahbihi, para sahabatnya ajma'in, seluruhnya. Jadi Imam Suyuti memulai kitab ini dengan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan wal aqibatu lil muttaqin, tidak ada balasan yang baik kecuali bagi orang-orang yang bertakwa, dan tidak ada permusuhan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Zalim itu apa sebenarnya? Apa zalim itu? Zalim artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh, ketika belajar kok ternyata tidur, berarti zalim. Sekarang nih waktu belajar apa tidur? Belajar. Kok ternyata digunakan untuk tidur, berarti zalim. Ya, apa itu zalim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Misalnya apa? Guru saya Abu Ya Irham Bakhtiar dulu mengasih contoh tentang zalim. Beliau mencontohkan ketika orang misalnya pakai kacamata. Ada pakai kacamata baru ya. Orang pakai kacamata. Kacamata itu kan lensanya, ada gagangnya belakang kalau dilipat, gitu ya. Nah, ketika Bapak ini kacamata kamu taruh
di meja dengan posisi lensanya di bawah. Itu sesuai tempatnya atau tidak? Tidak. Harusnya gagangnya di bawah. Ini gagang ini lensanya di atas, baru gagangnya kan dilipat di bawah. Kalau taruh di meja otomatis gagangnya di bawah. Tetapi ketika orang naruh tidak pada tempatnya, lensanya taruh di bawah, maka itu juga termasuk zolim. Intinya apa? Zolim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seperti itu. Wala udwana ila al-zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi. Salawat dan salam kita haturkan kepada makhluk terbaiknya, ciptaan terbaiknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu dan keluarganya dan para sahabatnya. Amma ba'du. Wa ini sesungguhnya saya, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan uri aradtu an ajma'a kitaban. Aku pengen menyusun suatu buku, pengen mengumpulkan suatu buku, pengen menyusun suatu buku lil akhbarin nabawiyah, tentang hadis-hadis Nabi. Kata Imam Suyuti, saya ini pengen nulis tentang hadis Nabi, pengen mengumpulkan satu kitab yang berisi tentang hadis-hadis Nabi. Wal athari al-marwiyah, dan asar-asar yang beriwayat. Bi isnadin sahihin wathik, dengan syarat sanadnya sahih, dengan sanad yang sahih. Fa khadabtul asanida, maka aku menghapuskan sanad-sanadnya. Wa ja'altuhu arba'ina baban, dan aku menjadikannya menjadi 40 bab. Maka dalam kitab Lubabul Hadis ini isinya adalah hadis-hadis Nabi yang sahihun wasik, sanadnya sahih. Akan tetapi dalam penulisannya Imam Suyuti tidak menyebutkan sanadnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar meringkas, agar mempermudah bagi penuntut ilmu dalam mempelajari kitab ini. Tahu tentang sanad? Sanad itu adalah rentetan tentang suatu hadis. Hadis itu kan ada ucapan. Hadis Nabi berarti ucapan Nabi. Misalnya saya ngomong, tidak ada yang minum berdiri. Misalnya saya ngomong ke Bastian, sampaikan ke teman-teman tidak ada yang minum berdiri. Bastian ngomong lagi ke Amin, kata Ustaz Angga tidak ada yang minum berdiri. Amin nyampaikan lagi ke Damas, kata Bastian, kata Ustaz Angga itu jangan minum berdiri. Dari Damas nyampaikan ke Toil, kata Amin kata Bastian ngomong kalau Angga ngomong itu jangan minum sambil berdiri. Terus sampai ke ujung. Ya, dari Gepan ke Bayu, ke Toil, ke Damas, ke Amin, ke Bastian, kata saya, nah maka ini rentetannya namanya sanad. Seperti itu. Beliau sengaja menghapuskan sanadnya tadi, langsung kepada tulisan hadis langsung. Ustaz Angga ngomong jangan minum berdiri, jangan ini, jangan ini, langsung kepada teks hadisnya, teks ucapannya. Seperti itu. Tujuannya apa? Untuk meringkas biar nggak terlalu panjang. Kalau disebutkan sepanjang-panjang sanadnya, tentu bukunya akan tebal. Maka ini dibuat sangat ringkas, tujuannya untuk mempermudah bagi penuntut ilmu dalam mempelajari hadis. Wa ja'altu arba'ina baban, dan aku menjadikannya 40 bab. Jadi ini ada 40 bab. Kalau Arba'in Nawawi itu ada 42 hadis. Kalau ini ada 40 bab, bukan 40 hadis, tetapi 40
bab. Fi kulli babin asratu ahadis. Di setiap bab ada 10 hadis. Babnya ada 40, setiap 41 bab itu isinya ada 10 hadis. Berarti berapa hadis dalam kitab ini? 400 hadis. Wasamaituhu, dan aku menamainya Lubabul Hadis atau Lubabul Hadis. Judul ini diberi nama oleh Imam Suyuti dengan nama Lubabul Hadis. Wa asta'inu billahil azim, dan aku meminta pertolongan kepada Allah alal qaumil kafirin, dari kaum kafir, fi iqamatid din. Dalam kitab syarahnya disebutkan fi iqamatid din. Wa asta'inu billahil azim alal qaumil kafirin fi iqamatid din. Maka Imam Suyuti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala alal qaumiz zalimin fi iqamatid din. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kaum kafir fi iqamatid din, dalam menegakkan agama. Yang dalam menegakkan agama ini beliau memakai thariqah adalah kitabah, dengan tulisan. Maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu fi iqamatid din ini dalam berbagai macam cara. Jadi iqamatid din ini caranya banyak. Mendirikan, mengokohkan agama ini banyak caranya. Bisa melalui taklim dengan pengajaran pesantren, bisa dengan ceramah, bisa dengan tulisan, bisa dengan apa lagi? Ya, dan masih banyak cara-cara lainnya yang setiap ini punya peran masing-masing. Ya, maka ananda-ananda sekalian cari passionnya di mana. Ya, oh saya ini sukanya ceramah. Ya, silahkan, nggak ada masalah. Difokuskan ceramahnya, yang lain jangan tinggalkan. Oh saya ini fokusnya suka dengan tulisan, dakwah saya ini dengan tulisan, silahkan. Dakwah saya ini dengan apa lagi? Dengan mengajar di kelas, ya silahkan. Setiap orang punya cara dakwahnya masing-masing. Nah, kamu cari kira-kira kamu bisa dakwah mana? Al-babul awal. Ini macam-macam babnya ya. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat, bab kelima, sampailah bab yang ke 40 ya. Yang pertama dimulai dengan fi fadilatil ilmi wal ulama, fadilahnya ilmu dan ulama. Yang ditutup pada bab terakhir dengan bab yang ke-40 yaitu fi fadilatis sabri alal musibah, fadilah tentang kesabaran ketika menghadapi musibah. Oke, kita masuk ke bab yang pertama di halaman 4. Sudah dibuka semuanya? Sudah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi fadilatil ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan ulama, atau keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Ya. Oke, sebelumnya Ustaz pengen tahu dulu, pengen nanya, apa perbedaan ilmu, ulama, dan alim? Apa? Ilmu, ulama, dan alim. Asal katanya sama, alima ya'lamu. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman sampai akhir. Ilmu, alim, dan ulama, apa perbedaannya? Ilmu itu artinya pengetahuan. Ilmu artinya pengetahuan. Alim itu isim fa'il daripada alima ya lamu. Kata bayat tubuh artinya menulis. Katibun artinya orang yang menulis atau
penulis. Alima ya'lamu, alimun artinya orang yang mengetahui atau orang yang memiliki ilmu. Orang alim artinya orang yang memiliki ilmu. Nah, kalau di Indonesia kan maknanya beda. Orang alim itu kalau di Indonesia kan orang yang sering ke masjid. Beda. Orang yang sering azan, orang yang sering menyibukkan diri dalam agama, khususnya ibadah, ini disebut orang alim. Tidak alim nian dan ini. Beda. Alim nian bastiane. Artinya bastiane sering sholat di masjid. Itu orang alim. Ternyata alim itu artinya apa? Orang yang ahli ilmu, orang yang paham tentang hukum, tentang ilmu, alim. Ulama itu apa? Tadi sudah ilmu, udah alim, soalnya ulama. Ulama kalau di Indonesia itu kan orang yang ahli ilmu. Beda. Orang yang ahli ilmu satu orang atau banyak? Kalau di Indonesia itu satu orang. Ya, wah, dia tuh loh ulama Jambi. Artinya si Muhammad, misalnya Muhammad ini adalah ulama, orang yang ahli ilmu, yang kiai di Jambi. Ulama Jambi. Berarti satu orang ulama. Ya kan? Nah, kalau ulama-ulama berarti kan ulama-ulama Indonesia berkumpul bersama. Nah, berarti ulamanya banyak. Akan tetapi dalam bahasa Arab tidak. Alimun artinya Indonesia adalah ulama satu orang. Ulama artinya di Indonesia ulama-ulama. Gitu kan? Nah, ulama artinya orang yang berilmu tetapi banyak. Nah, kalau kita artikan ulama-ulama Indonesia berkumpul, berarti orang-orang berilmu, nah, berarti di double ya. Tetapi nggak ada masalah, karena ya beda bahasa. Itu bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Tapi asal katanya dari situ. Tadi dalam judul ini fi fadilatil ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan juga ahli ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, engkau duduknya engkau sa'atan, sejenak. Jadi sa'atan ini maknanya bisa artinya 1 jam, sa'atun wahidatun, bisa juga maknanya sejenak. Kata Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, engkau duduk sejenak atau engkau duduk 1 jam fi majlisil ilmi, dalam suatu majelis ilmu. Nah, kayak kita sekarang ini, Rasulullah ngomong ke Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, engkau duduk sejenak dalam majelis ilmu kayak yang sekarang kita laksanakan ini. La tamassu qalaman, engkau duduk dalam majelis ilmu itu tidak megang pena, cuma duduk aja, tidak megang pena. Wala taktubu harfan, dan tidak pula menulis 1 huruf pun. Itu pahalanya khairul laka min itqi alfi raqabah, lebih baik dibandingkan memerdekakan 1000 budak. 1 budak itu mungkin harganya 50 juta. 50 juta dikali 1000 berapa? 50 juta dikali 1000 berapa itu? Banyak nolnya dah. Nah, itu kita duduk dalam majelis ilmu, tidak megang pena dan tidak pula nulis. Pahalanya lebih baik dibandingkan memerdekakan 1000 budak. Nah, pertanyaannya, kalau orang yang duduk dalam majelis ilmu, dia juga nulis, dia pegang pena, dia nulis, kira-kira pahalanya seperti apa? Nah, maka kita Ramadan ini kita gunakan dalam majelis ilmu. Karena apa? Karena kita tahu
fadilah keutamaan majelis ilmu itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Ya, apalagi majelis ilmu megang pena, nulis huruf puasa. Pahala semana itu coba. Ya, tidurnya orang berpuasa pun itu ibadah, apalagi belajar. Ya, jadi mikir puasa tak puasa, enak tidur, enggak. Ya, karena puasa lah harus lebih semangat belajar. Karena apa? Karena ketika puasa pahala dilipat gandakan. Ya, majelisnya sudah mulia, waktunya bulan Ramadan mulia, kegiatannya pun juga mulia. Ini seluruh keutamaan berkumpul di sini. Maka jangan remehkan majelis ilmu. Cuma ngaji doang. Enggak kayak gitu. Ya, ini keutamaannya bertubi-tubi kita sekarang ini. Wa nazaruka ila wajhil alim, dan pandanganmu wa nazaruka ila wajhil alim, kepada wajahnya orang alim, ya, khairul laka min alfi farashin tasaddaqta biha fisabilillah. Itu pahalanya lebih baik bagimu dibandingkan 1000 kuda perang yang engkau sedekahkan di jalan Allah. Ya, jadi kamu mandang wajahnya orang alim, misalnya saya gitu kan, misalnya maksudnya contohnya, misalnya saya orang alim, kamu tengokin wajah saya nih, tengokin, nah itu pahalanya apa? Lebih baik daripada 1000 kuda perang yang digunakan untuk berjihad, berjuang di jalan Allah. Maka silakan tengokin. Ya. Misalnya ada orang alim, nanti siapa? Ada orang alim, nah itu tengokin wajahnya, pandang dengan penuh kegembiraan. Itu pahalanya apa? Lebih baik dibandingkan 1000 kuda yang digunakan untuk berperang di jalan Allah. Ini pahalanya itu luar biasa. Cuman mandang nengokin deh. Atau kalau ada yang apa tuh, orang alim, jadi tengokin, pandang, Masya Allah, diselawatin. Allahumma ja'alna minhu, ya Allah jadikan saya seperti dia ya Allah. Jadi doa. Wassalamuka alal alim, dan salammu kepada orang alim. Salamuka alal alim khairul laka min ibadati alfi sana. Itu ganjarannya lebih baik dibandingkan engkau, lebih baik bagimu min ibadati alfi sana, dibandingkan ibadah 1000 tahun. Nah, jadi nitip salam, mengucapkan salam kepada para ulama, para orang alim, itu ganjarannya lebih baik dibandingkan ibadah 1000 tahun. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun, orang yang faqih satu. Faqihun itu apa? Tadi sudah ilmu, alim, ulama. Sekarang ada istilah lagi, faqihun. Faqihun apa? Faqihun itu artinya orang yang ahli fikih. Ya, orang yang paham masalah fikih, memang ahlinya di bidang fikih, spesialis fikih, disebut faqih. Maka ada ini namanya fikih apa? Fahri faqih. Itu faqih ya. Nah, nanti kalau kamu punya adik, punya anak, sama faqih. Faqih al-muqaddam. Ada nama ulama al-faqih al-muqaddam. Ya, al-faqih artinya orang yang ahli fikih. Faqihun wahidun, orang yang faqih satu orang. Mutawarri'un, yang dia sedang berusaha warok. Nah, jadi bukan orang faqih yang warok, tetapi orang faqih yang sedang berusaha untuk menjadi warok. Warok itu secara simpelnya itu ya apa ya? Mendekatkan diri pada Allah. Nah, sekarang seperti itu. Orang yang faqih terus dia mau proses menjadi warok. Karena orang faqih ini kadang sering terlena. Nah, memang karena tahu tentang hukum malah sering menyelewengkan
apa? Menyelewengkan hukum. Misalnya kita tahu bahwa waktu sholat afdal yang utama itu kan standarnya ketika azan, selesai azan sampai sekitar 30 menit ke depan. Jadi misalnya kalau azan zuhur jam 12, orang yang sholat di jam 12 lewat 5 dengan jam 12 lewat 20 itu pahalanya masih sama. Secara umum seperti itu. Nah, karena dia orang fakih, orang tahu hukumnya, akhirnya diselewengkan. Nanti baik 10 menit lagi lah, sama pahalanya. Itu fakih tapi fasik. Nah, ini orang fakih berusaha lagi proses, lagi belajar untuk tidak kayak fasik tadi, agar tidak fasik. Dia berusaha itu kata Nabi asyaddu ala syaiton, itu lebih sulit. Asyaddu ala syaiton lebih sulit diganggu oleh syaitan min alfi abidin, dibandingkan ada 1000 abid, 1000 hamba. Hamba abid ini orang yang ahli ibadah. Mustahidin jahilin, yang bersungguh-sungguh tetapi dia bodoh walaupun warok. Kemarin kita sudah belajar dalam kitab As-Sanatir, disebutkan mana yang lebih utama, orang berilmu alimun fasik, berilmu tapi fasik, atau abidun jahilun, dia ahli ibadah tetapi bodoh. Mana yang lebih utama kemarin? Nah, nanti silakan dibuka lagi kitab Sanatir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abidi, keutamaan orang yang alim dibandingkan orang yang abid, yang ahli ibadah. Ka fadlil qamari lailatul badr, seperti keutamaan bulan Lailatul Badri, bulan purnama. Jadi keutamaan orang yang alim dengan orang enggak alim itu seperti perumpamaan bulan purnama ala sa'iril kawakib, dibandingkan dengan bintang. Mana yang lebih besar kelihatannya nih, yang secara kita lihat sekarang, bintang atau bulan? Bintang itu kan setitik kecil, ya. Sementara bulan itu besar, ya kan? Nah, ini bulan, ini bintang kecil-kecil. Mana yang lebih besar? Bulan. Ini kata Nabi bulan purnama, berarti yang sempurna. Oh, lebih besar bintang enggak? Loh, kok bisa? Bulannya yang kecil, yang nama ujungnya doang, enggak masuk. Ini kata Nabi bulan yang purnama. Seperti itu. Itu perumpamaan orang yang ahli ilmu dengan yang enggak ahli ilmu, bagaikan bulan dan bintang. Perbedaannya seperti ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liya'lama ilman, barang siapa intaqala, yang berpindah dari rumahnya atau melakukan perjalanan, liyata'allama ilman, untuk mempelajari ilmu. Barang siapa yang berpindah dari rumahnya, masuk pondok, liyata'alla ilman, untuk belajar ilmu, ghufira lahu qabla ayyahtua, maka dosa-dosanya diampuni sebelum ayyahtua, sebelum dia berangkat. Jadi kamu kemarin ketika masuk pondok, sebelum kamu nyampe ke pondok, itu dosa-dosa kalian sudah diampuni. Enak gak jadi penuntut ilmu? Dosa kita diampuni sebelum masuk pondok. Dari rumah niat, ya Allah, saya niat mau mondok, mau pindah tempat dari rumah saya ke pondok. Saya niat mau belajar, niat insun belajar. Ya, itu sebelum berangkat, sebelum nyampe, baru mau berangkat, itu sudah diampuni dosa. Ya, maka ini insya Allah sudah diampuni semua dosa-dosa kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, muliakanlah ulama, muliakanlah ahli ilmu.
Fa innahum, sesungguhnya mereka indallahi kurama mukramun. Sesungguhnya mereka para ulama, para ahli ilmu indallahi, di sisi Allah itu kurama, mulia, mukramun, lagi dimuliakan. Ya. Kata Nabi, muliakan orang ilmu, orang berilmu, muliakan ulama. Kenapa? Karena di sisi Allah tuh mereka itu sudah mulia. Ya. Allah saja memuliakan, kenapa kamu tidak memuliakan? Nah, maka kita sering dengar keramat. Sering nggak? Ya, itu tempat keramat. Artinya apa? Tempat yang dimuliakan oleh orang itu. Ya. Di desa ini ada tempat keramat. Ada tempat yang dimuliakan atau disucikan. Jadi nggak boleh macam-macam. Ya. Kamu ketika ada pohon, ini kita contoh nyatanya. Ada pohon beringin, pohon keramat. Berani tidak kamu buang air di belakang pohon itu? Berani tidak? Tapi kalau pohon-pohon yang lain, pohon jengkol biasa gitu, kamu buang air di situ, berani tidak? Berani. Itulah penggambaran bagaimana kita bersikap dengan para ulama, dengan para ahli ilmu. Ya. Kalau sama orang biasa, ya seperti dengan pohon biasa, kita bisa berani buang air di belakangnya. Atau kita ketika sama orang biasa berani melakukan A. Nah, tetapi ketika ketemu pohon keramat, kita tak berani untuk buang air di situ. Ya, begitulah pula harusnya perlakuan kita kepada para ulama. Kita keramatkan juga. Jadi keramat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kuromat. Ya, yang terhormat, al-mukarram. Nah itu sering ya, al-mukarram, ustaz ini. Nah gitu. Al-mukarram artinya yang terhormat. Keramat berarti yang terhormat. Sama itu maknanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alim. Ini sama seperti tadi. Man nazara, barang siapa yang melihat ila wajhil alim, kepada wajah orang alim, kepada orang yang berilmu, ahli ilmu, nazaratan, satu kali penglihatan, nengok aja, kita tengok sekali, nah, gitu. Apa balasannya? Fafariha. Oh, ada catatan lagi, fafariha, dan dia senang. Kamu nengok orang alim, senang, masya Allah, nah, seperti itu. Fafariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrah. Maka Allah menciptakan dari pandangan itu malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Seorang malaikat yang malaikat itu yastaghfir lahu, memintakan ampunan untuknya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ada orang alim, misalnya ada siapa orang alim, ada Ustaz Abdul Somad, kamu tengok, masya Allah Ustaz ini alimnya, kamu nengok dan kamu senang, bukan nengok dengan benci. Stop nih, nengok, wah enggak, itu bukan malaikat yang ciptakan Allah, jin itu, setan ciptakan itu tadi. Ya, nengok orang alim terus kita senang, pahalanya, ganjarannya apa? Allah ciptakan satu malaikat yang malaikat ini memintakan ampunan untuk orang tadi sampai hari kiamat. Itu fadilah dari cuman nengok orang alim dan senang. Kalau nengok benci, nengok ini tengok bela, itu bukan malaikat ciptakan, setan yang minta diazab tuh orang itu sampai hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan aliman, orang yang alim, seorang ahli ilmu, faqad akramani, maka sesungguhnya telah memuliakanku. Akramani, telah memuliakanku. Maka orang yang memuliakan orang alim
kata Nabi itu sama saja dengan dia memuliakan Nabi, memuliakanku, kata Nabi Muhammad. Waman akramani, dan siapa akramani yang memuliakanku, faqad akramallah, maka sesungguhnya dia telah memuliakan Allah. Waman akramallah, maka barang siapa yang memuliakan Allah, fa ma'wahul jannah, maka sesungguhnya ma'wahul jannah, tempatnya itu di surga. Nabi mengatakan, bersabdakan bahwasanya barang siapa yang mencintai, memuliakan orang alim ulama, maka sesungguhnya dia telah memuliakanku. Barang siapa yang memuliakanku, kata Nabi, maka dia telah memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya pasti di surga. Intinya apa? Barang siapa yang memuliakan ahli ilmu, tempatnya di surga. Bagaimana cara memuliakan ahli ilmu? Dengan khidmat, mengabdi kepadanya. Minimal ya, ada ustaz-ustaznya, sendalnya dibalik. Itu salah satu khidmat kita. Butuh bantuan, ditolong. Dan masih banyak lagi khidmat-khidmat lainnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alim, tidurnya orang alim, afdalu, lebih utama, min ibadatil jahil, dibandingkan ibadahnya orang bodoh. Nah, ini hadis yang paling sering dihafalkan oleh para santri untuk menjadi hujah tidurnya. Ketika tidur, ngomong ke kawannya, misalnya Bastian malam-malam lagi belajar tidur. Kata Bastian, Bastian bangun belajar lagi. Kata Bastian, naumul alim afdalu min ibadatil jahil, tidurnya orang berilmu nih, kata Bastian, lebih utama dibandingkan ibadahnya orang. Akhirnya tidur, habis isya nggak tarawih, tidur. Nggak tarawih Bastian, naumul alim. Ya, tidurnya orang alim lebih utama. Ya, apakah seperti itu? Enggak seperti itu maksudnya. Ya. Artinya apa? Naumul alim, tidurnya orang yang alim. Akan tetapi dalam tanda kutip dengan adab-adab tidur. Adab-adab tidur apa berarti? Berwudu, apalagi? Baca doa. Tidurnya seperti tidur Nabi, sesuai dengan sunnah-sunnah. Ya, itu lebih utama dibandingkan apa? Orang yang ibadah tetapi ibadahnya ini nggak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ibadahnya asal-asalan. Ya, mending tidur pakai adab dibandingkan ibadah tapi tidak pakai adab. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan disalahpahami. Ini tidur nggak tarawih loh. Orang alim tidur. Kacau lah itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah dimaknai ini, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan rata-rata kayak gitu semua ya. Ini enggak usah dimaknai, langsung aja ke matanya biar enak. Gitu ya. Jadi kan wa qala Nabi kan semuanya tulisannya kayak gitu nih. Nah, berarti kan nanti semuanya seperti itu, maknanya sama. Langsung saja ke inti hadisnya. Man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa ta'allama yang mempelajari baban, satu bab, bukan pintu, babun, pintu. Barang siapa yang mempelajari pintu, bukan. Bagaimana siapa mempelajari baban? Oh, kita pelajari pintu. Oh, pintu seperti ini, spesialis pintu, enggak kayak gitu. Ya. Man ta'allama baban, barang siapa yang mempelajari satu bab daripada minal ilmi, dari ilmu, ya'malu bihi, lalu dia mengamalkannya. Ya'malu bihi, dia mengamalkannya. Aulam ya'mal bihi, ataupun dia belum mengamalkannya. Jadi ada orang belajar, baik diamalkan maupun tidak diamalkan, karena
bahwasanya afdalu itu lebih utama bin an yusolliya alfa rakaatin tatawuan, dibandingkan dia sholat 1000 rakaat sholat sunnah, sholat tatawu, sholat sunnah. Nah, kita hampir satu bab. Kita belajar satu bab ini pahalanya baik diamalkan maupun tidak ya. Ini pahalanya lebih baik dengan 1000 rakaat ibadah. Tarawih kan cuma 20 berapa? 23 atau yang 11. Berarti 23 dikalikan 10 230. Dikalikan 30 hari kan berarti 600 sekitar 700-an. Oh berarti aku tak perlu tarawih lagi. Kenapa? Aku udah belajar satu bab. Gak kayak gitu. Ya. Nah, nanti kita perlu juga belajar tasawuf biar gak melenceng hatinya. Kalau orang berilmu itu salah satu penyakitnya apa? Dia sering melenceng tadi. Belajar satu bab ilmu aja lah. 1000 rakaat. Terawih cuma 23. Akhirnya nggak terawih. Kenapa? Sudah satu bab ilmu 1000 rakaat. Ini yang kacau ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zaro aliman", barang siapa zaro menziarahi aliman, orang yang alim. Kalau di Indonesia ini biasanya menziarahi ini kan untuk khusus orang yang meninggal. Mau kemana? Mau ziarah. Oh berarti mau ke kuburan. Nah, aku mau ziarah ke rumah Pak Ahmad. Pak Ahmad sudah meninggal ya? Nah, kayak gitu pasti. Ya, terus ziarah menziarahi itu artinya mengunjungi orang yang alim. Nah, nanti ketika kamu balik Lebaran, kamu mengunjungi guru-guru SD, mengunjungi guru-guru SMP, mengunjungi ustaz-ustaz di pondoknya. Itu apa? Faka'annama zaroni. Itu orang yang mengunjungi orang alim, guru-gurunya, guru-guru SD dan sebagainya. Itu kata Nabi, ka'annama, seakan-akan dia itu zaroni, menziarahi. Kita sekarang tak bisa menziarahi Nabi. Masa menziarahi Nabi yang masih hidup karena Nabi sudah wafat. Akan tetapi ada salah satu cara biar kita ini seakan-akan mengunjungi Nabi. Caranya apa? Dengan mengunjungi pewaris Nabi. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang saliman, safaha bersaliman, aliman orang yang alim, ka'annama safahani, orang yang saliman sama orang alim, faka'annama seakan-akan dia itu salim tangan denganku. Sekali Allah pengennya salim tangan Nabi, bisa caranya. Yang seakan-akan itu bisa caranya. Kayak mana? Saliman dengan orang soleh, saliman dengan orang alim. Kenapa kita di pondok itu salimannya bolak-balik? Tidak. Ya. Ini ikroman. Ya. Salim itu yang atas, salim biasa. Ini namanya ikroman, penghormatan. Yang kedua, yang belakang namanya apa? Tabarrukan. Jadi kalau kamu pengen ini, kamu cium tangan yang atas, ini tanda kamu menghormati gurunya, menghormati orang yang kamu cium. Yang ini, yang belakangnya, ini tabarruk, mencari berkah. Kalau kamu pengen dapat fadilah tadi yang ikroman, yang memuliakan orang alim, maka salamnya yang atas. Kalau pengen tambah biar berkah, maka yang bawahnya. Maka kita salamnya ini nanti dipraktekkan, bukan hanya ke guru-guru, tapi juga ke orang tua. Ke orang tua nanti silakan dipraktekkan salim seperti itu.
Wa man safali wa fakana wa safahani. Wa man jalasa aliman. Maka barang siapa yang duduk bersama orang yang alim, duduk menuntut ilmu, talaki dengan beliau, faka'annama jalasani fid dunya. Seakan-akan dia itu duduk bersamaku ketika di dunia. Seperti itu. Wa man jalasani, barang siapa yang duduk bersamaku fid dunya, di dunia, ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah, maka aku akan mendudukkannya bersamaku ma'i yaumil qiyamah. Nanti barang siapa yang, kata Nabi, barang siapa yang duduk sama orang alim, sama ulama di dunia, itu dia seakan-akan duduk bersama Nabi. Barang siapa yang duduk bersama Nabi, maka nanti di hari kiamat juga akan duduk bersama Nabi. Duduknya di mana? Surga atau neraka? Surga. Intinya apa? Orang yang duduk sama orang alim, misalnya saya orang alim, kita duduk belajar kayak gini, maka nanti juga akan duduk bersama Nabi di surga. Pasti surga dah? Pasti surga. Gitu. Maka kita berdoa sama Allah, semoga majelis kita ini bisa kita lanjutkan nanti ketika di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita sudah satu bab, yang berarti kita sudah mengamalkan satu hadis, yaitu man ta'allama baban ilmi. Kita udah belajar satu bab dari ilmu yang pahalanya lebih baik dibandingkan 1000 rakaat sholat sunnah. Nah, di sini nggak ada tarawih. Tetap kita, karena kita nggak tahu apalagi ibadah mana yang akan menghantarkan kita ke surga nanti. Bisa jadi sholat tarawih kita yang menghantarkan kita ke surga. Bisa jadi puasa sunnah kita. Bisa jadi nolong wawong misalnya. Ada wawong tenggelam di got kan sering. Nah, kamu nolong wawong, bisa jadi hal itu yang malah menyebabkan kita masuk surga. Itu sering itu. Oke, masuk ke bab yang kedua, al-babus tsani. Bab yang kedua, fi fadilati, keutamaan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi yang masuk di sini adalah mengucapkan lafaz kalimat la ilaha illallah. Hadis yang paling sering kita dengar, afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu paling sering. Itu hadis. Nanti kita coba lihat di sini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan kulla yaumin, setiap hari, lafaz kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau dalam bab ini ada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu gak usah dimaknain. Artinya itu di apa ya? Kasih titik dua aja, titik. Artinya lafaz, artinya bacaan gitu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah mi'ata marrah. Mi'ah berapa? 100 kali. Ja'a yaumal qiyamati, maka datang pada hari kiamat kelak, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Nah, tadi apa artinya? Maka wajahnya ketika hari kiamat apa? Qamari lailatal badri apa? Bulan purnama. Nah, nanti orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat, apa balasannya? Ketika hari kiamat itu datang dengan wajahnya itu seperti bulan purnama, tapi wajahnya hitam kan? Nah, berarti purnama hitam. Nah, ya nanti putih semuanya, ganteng semua nanti di akhirat. Ya, nah maka ini mengawali hadis ini kita praktekkan langsung. Siap? Nah, biar langsung dapat fadilahnya. Satu hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pahala seperti itu, balasan seperti itu. Jadi kita zikir sama-sama dulu dengan lafaz la ilaha illallah.
Dengan harapan semua kita dapat keutamaan ini. Ini dapat ilmu, kita coba amalkan. Afdhal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Baca 33 kali, nanti lanjutannya silakan dilanjutkan sendiri. Nah, ini ada hadis yang kayak gini kok bisa ada orang ngomong tahlilan bid'ah neraka. Kok bisa gitu? Orang dulu, orang kafir ngucapin kalimat la ilaha illallah masuk Islam. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang mengucap kalimat la ilallah masuk surga. Ini kok bisa zaman sekarang? Orang tahlilan ngucapin kalimat la ilallah masuk neraka. Itu kayak mana caranya ya? Orang dulu, orang yang kafir yang harusnya masuk neraka, mengucap la ilaha illallah jadi masuk surga. Nah, ini orang yang Islam harusnya masuk surga, mengucapin kalimat la ilaha illallah malah dibilang masuk neraka. Ini kan nggak logis. Gitu ya? Ini aneh. Kalau nggak mau tahlilan ya monggo, nggak ada masalah. Ya, tetapi jangan menyalahkan orang yang tahlilan. Ya, maksud saya nggak mau tahlilan tuh ikut tahlilan yang adat kita ya, bukan nggak mau ucapin la ilaha illallah, bukan. Ya, kalau nggak mau silahkan ikut kenduri silahkan. Nah, tetapi jangan menyalahkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri, ya, sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Nah, sebaik-baiknya zikir adalah mengucap la ilaha illallah. Wa afdhalud du'ai, dan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah. Ketika musibah, karena kita tahu itu berasal dari zat yang maha baik, pokoknya alhamdulillah. Ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan rahmat, mendapatkan suatu rezeki, pokoknya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pokoknya alhamdulillah. Dapat kiriman paket, alhamdulillah. Orang tua gak jenuh, alhamdulillah. Liburan, alhamdulillah. Gak libur, alhamdulillah. Liburan diundur, alhamdulillah. Gak liburan, mungkin di pondok, alhamdulillah. Sana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala la ilaha illallah kalami. Allah Ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi. Nabi mengatakan bahwasanya Allah berfirman, la ilaha illallah kalami. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalami, ucapanku. Wa annahu man qalaha dakhala hisni. Wa annahu, nah itu salah ya. Wa anna huwa, ya kan? Di kitabnya wa anna huwa. Nah, itu kurang pas. Wa anna lanjut hu. Wa annahu.
Betul sudah wa annahu betul. Tapi wa annahu yang lebih pas. Wa annahu man qalaha dakhala hisab. Barang siapa yang mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dakhala hisni, masuk ke perlindunganku, masuk ke bentengku. Artinya dilindungi oleh Allah. Wa man dakhala hisni, maka barang siapa yang masuk kepada bentengku, amina min iqabi, maka dia selamat daripada azab. Ya, artinya apa? Orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah pasti selamat daripada azab Allah. Nah, insya Allah kita udah mengucapkan kalimat la ilallah. Insya Allah kita yang hadir dalam majelis yang mulia ini dan para bapak ibu saudara sekalian di rumah yang mengucapkan juga kalimat la ilaha illallah, insya Allah akan selamat dari azab Allah. Ya, kita masuk surga nanti tanpa hisab. Amin. 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 Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ke halaman selanjutnya. Addu zakat abdanikum, tunaikanlah zakat badan kalian. Biqauli la ilaha illallah, dengan lafaz la ilaha illallah. Nah, kemarin kita sudah belajar dalam kitab hadis Arba'in Nawawi bahwasanya setiap sendi manusia ini minta dizakati. Zakat ini dengan apa? Dengan sedekah. Sodako ini untuk tulang rusukku, 10.000. Ya. Untuk tulang rusuk yang bawahnya dikit, 2.000. Ini tulang leher, 2.000. Mungkin kita nggak sanggup kayak gitu. Ya. Maka ada hadis yang mengatakan kullu ma'rufin sodako. Setiap perbuatan baik itu sodako, termasuk kalimat la ilaha illallah juga sodako. Hitung anggota badan kita, nanti buka biologi berapa tulang manusia ini sebenarnya. Nah, sebanyak itulah pula kita harus yang namanya sodako untuknya. Yang sodako ini bisa diwakilkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ini masih bersambung hadis-hadisnya sebenarnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kharaja min fihi, maka keluar daripada min fihi. Apa arti fihi? Fihi apa dia? Bukan di dalamnya. Min fammihi. Apa? Dari mulutnya. Jadi man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha kharaja min fihi. Ini selain daripada lafaz kalimat la ilaha illallah yang keluar daripada mulutnya. Nah, jadi fihi itu artinya famihi. Bukan di dalamnya. Ya, kharaja min fihi ta'irun, maka ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, keluarlah yang namanya bukan ta'ir. Ta'ir, apa itu ta'ir? Ta'ir apa? Burung. Kalau ta'iratun pesawat. Salah terjemahnya. Ta'ir, jadi keluar pesawat tuh, keluar pesawat. Nah, ta'ir apa bu? Burung. Akhdaru, yang warnanya apa? Hijau. Lahu janahani, dia memiliki janahani. Apa janahani? Apa? Jenenge? Sayap. Nah, janahani berarti isnani. Berapa sayapnya? 2. Abyadani. Nah, jadi burungnya warna hijau, sayapnya warna putih. Mukallalani, yang dihias. Bidurri wal yaquti, itu dihias dengan mutiara dan yakut. Yakut itu juga sejenis intan permata. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilallah itu keluar dari mulutnya itu burungnya warna hijau, terus sayapnya warna putih. Di sayapnya itu dihiasi dengan permata. Indah gak kira-kira? Mana Ustaz? Kita nggak bisa nampak. Yasbudu ila samai,
yang burung itu terbang naik ke langit. Fayasma'u lahu dawiyun. Nah, maka suaranya yusma'u, didengar suaranya tahtal arsy. Jadi ada di bawah arsy itu berterbangan dia. Kadawin nahl, yang suara itu mirip seperti lebah. Lebah mana? Gitu. Beda. Lebah kayak apa ya? Itu nyamuk ya. Kayak mana? Lebah kayak mana? Kita. Gitu ya. Jadi bunyinya kayak gitu. Fayuqalu lahu uskun fayaqullah, maka kata malaikat, burung, turun, tinggal apa? Diam. Kata burung, enggak, marah, nolak burung. Fayaqullah hatta taghfir li sahibi fayughfaru liqailiha. Burung ini ngotot dia. Aku tak mau berhenti hatta taghfiru, sampai diampuni li sahibi, ya, sahib saya, yaitu orang yang ngucapin kalimat la ilaha illallah. Fayughfaru liqailiha, maka diampunilah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi. Tsumma yaj'alu ba'da dzalika, lalu dijadikan setelah itu litairi, bagi burung itu sab'una lisanan. Sab'una, apa sab'una? Sab'un 7, sab'una berarti 70 lisanan. Nah, lisanan apa dia? Lidah. Lisanul jinan. Lisan, ya, lidah surga. Tastaghfiru li sahibihi, yang lidah-lidah itu, yang mulut-mulut itu, bibir-bibir itu memintakan ampunan li sahibihi, bagi sahibnya, yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kita mengucapkan la ilaha illallah satu burung. Berapa banyak burung? Yang burung tadi ada dikalikan 70. 70 minta ampunan untuk kita sampai hari kiamat. Enggak ada rugi mengucapkan la ilaha illallah. Berada? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, minimal nggak bisa setiap hari habis sholat. Setiap hari juga kan. Nah, memang nggak bisa jamaah sendiri, kurang khusyuk, mungkin jamaah dengan cara tahlilan. Fa idza kana yaumul qiyamati jaa, tapi kalau sudah hari kiamat datang kayak mana? Dzalikat fariyakunu qaidun, maka dzalikat ta'ir, burung tadi, yakunu menjadi qaidatun wa dalilun ilal jannah. Ini menjadi qaidahu, petunjuk, penuntun, wa daliluhu, dan petunjuknya untuk menuju surga. Nah, nanti kamu di hari kiamat, karena sering mengucapkan la ilaha illallah, mau masuk surga tuh bingung, mana jalan surga? Oke, kan? Nah, dituntun sama burung, tapi nggak mungkin mesti pula jadi surga kan? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah, tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia ada kalimat la ilaha illallah, ada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, illa qala Allah taala, ya, kecuali Allah akan berkata, berfirman, shadaqa abdi, benarlah hambaku tadi. Kamu mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kata Allah, benar hambaku tadi. Shadaqa abdi. Anallahu la ilaha illa ana. Saya ini Tuhan yang tidak ada selain saya. Ushhidukum ya malaikati, maka saksikanlah wahai malaikatku. Allah mengatakan saksikanlah para malaikat. Qad ghafartu lahu, aku telah mengampuninya. Ma taqaddama min dzanbihi, dosa-dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Ketika ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kata Allah, ini benar hambaku, ini benar. Memang benar, aku ini Tuhannya tidak ada Tuhan selain saya. Ya, para malaikat, kata Allah, saksikanlah. Ini orang tadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi, sudah aku ampuni dosanya. Ya,
baik itu yang masa lalu dan juga yang akan datang. Nah, kamu punya dosa, ya Allah saya dulu pernah maling jambu, misalnya. Banyak ngucapin la ilaha illallah. Jangan pula lupa lebaran, silakan minta maaf. Tuh, nggak nunggu lebaran sebenarnya, tapi ya biasa segan kita minta maaf. Lebaran kita apa? Di jamak, ya. Ini dosa setahun di jamak sekali. Selanjutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah khalisan mukhlisan, dengan hati yang ikhlas. Khalisan mukhlisan itu benar-benar ikhlas. Apa balasannya? Dakhala jannah. Mosok sih ngucapin kalimat la ilaha ikhlas? Gak ikhlas aku mubazir. Kasihan suara aku. Masa ada ini? Ikhlas ya? Ya, la ilaha illallah, masa ada ikhlas? Balasannya apa? Maksud? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awal kalami, barang siapa yang awal ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Yang maksudnya kita nih orang yang dari lahir sudah Islam, itu awal kalami wa akhiru kalami, dan akhir nanti kita hidup juga kalimat la ilaha illallah. Wa amila alfi sayyi'atin in asya, walaupun dia itu melakukan alfa sayyi'atin, 1000 kejahatan. 1000 kejahatan itu banyak. Mencuri 1 kejahatan. Apa lagi? Ngelirik cewek cantik 2 kejahatan. Kami hitung 1000 kejahatan. In asya al-fasana, yang dia tuh hidup 1000 tahun. 1000 tahun hidup kerjaannya cuma maksiat terus. Tetapi kalimatnya dia mengucapkan di awal hidupnya dan akhir hidupnya kalimat la ilaha illallah. Apa? La yas'aluhullahu an dzanbi wahidin, maka tidak akan ditanyakan satupun tentang dosa-dosanya tadi. Intinya apa? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Selanjutnya wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah min ghairi ajab, tanpa adanya ujub, biar ditengok, enggak ujub, enggak riak dia. Tara biha ta'irun tahta al-arsh, maka terbang darinya itu ta'irun, burung di bawah arsh. Ini sama kayak hadis tadi yang sudah kita terangkan tadi. Yusabbihu ma'al musabbihin, yang burung tadi itu bertasbih bersama orang-orang yang bertasbih ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa yuktabu lahu thawabuhu, dan ditulis, dicatat baginya thawabuhu, bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi, pahalanya. Ya, maka tadi kita sudah terangkan kan, bahwasanya ketika orang mengucap kalimat la ilaha illallah, maka keluar dari mulutnya itu burung warna hijau, sayapnya warna putih yang dihiasi dengan permata. Nah, burung ini itu bertengger, berterbangan di bawah arasy, yang itu tadi ada 70 lisan. Nah, tiap lisan itu mengucapkan kalimat tasbih, meminta ampunan untuk orang tadi, ya, yang pahalanya itu untuk orang tadi. Jadi kalau kita la ilaha illallah ini sama kayak investasi. Jadi dia kekayaan yang tanpa bekerja pun kita dapat terus. Kita la ilaha illallah, la ilallah, ada banyak burung, nah burung tadi ada dapat feedback untuk kita. Seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, barang siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah marratan, sekali aja, ghufira lahu dzunubahu, maka diampuni baginya dzunubuhu, dosa-dosanya, wa in kanat, walaupun mithla zabadil bahri,
walaupun seperti buih di laut. Berapa banyak buih di lautan itu? Tahu buih ya, buih? Buih itu yang putih-putih biasa di pinggir laut tuh. Berapa banyak tuh? Bisa enggak hitungnya? Mungkin ribuan jutaan. Ya, orang mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sekali, dosa sebanyak itu diampuni. Mudah enggak sebenarnya? Mudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marral mu'minu 'alal maqabir." Nah, kalau seandainya marral mu'minu, marra itu melewati. Al mu'minu, seorang mukmin melewati 'alal maqabir, makbarah, di makam. Kalau seorang mukmin melewati makam, faqala, lalu dia mengucapkan kalimat, nah ini silakan digaris bawahi, dari kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, sampai situ, sampai qadir. Sudah? Ya, dikatakan bahwasanya barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang mengucapkan kalimat ini, apa pahalanya? Nawwarallahu tilkal qubur, maka Allah menerangi kubur itu, kulliha, seluruhnya. Jadi kamu nanti kalau mau ziarah ke makam Mbah biasa sebelum lebaran ya sebelum lebaran ya kita baca ini. Maka nanti bukan kuburan Mbah kita baik yang bersinar, seluruh makam itu bersinar. Ustaz enak lian. Apa tuh? Yang lain mana? Sudah aku memang pelit minta ampun. Ya. Hendaklah saya mau membahas biar terang. Ya enggak boleh kayak gitu ya. Harus saudara. Sedekah minimal nggak bisa sedekah apa sedekah doa. Ya, seluruh kuburan terang benderang. Wa ghawaroliko iniha. Nah, kamu ada untung. Kamu untung juga apa? Dosa kamu diampuni. Wa katabalahu, dan dituliskan baginya alfi hasanatin. Ya. Alfa itu artinya apa? 1000. Kalau alfa alfin artinya 1.000.000. Orang ucap kalimat la ilaha illallah ini, pertama, yang kuburan tadi di sekitar situ semuanya diterangi. Yang kedua, diampuni dosanya. Yang ketiga, Pak, dituliskan baginya 1.000.000 kebaikan. Bayar 1.000.000. Berarti 1.000 ke 1.000.000. Wa rafa'alahu alfa alf darajat, dan diangkat 1.000.000 derajat. Saya sholat itu 27 derajat. Kemudian saya ini nggak perlu sholat jamaah lagi, nggak bisa gitu. Ini nanti kamu perlu belajar tasawuf biar hatinya tuh nggak nyeleneh. Wa hatta anhu alfa alfi sayyi'ah, dan dihapuskan baginya berapa? 1.000.000 keburukan atau kebaikan yang dihapus? Keburukan. Ada hadis lain, yaitu dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan juga mungkin riwayat yang sama. Barang siapa yang memasuki pasar, ya, memasuki pasar Jumat, pasar anu, terus dia mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu sampai akhir qadir, ini maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, ini bisa untuk kuburan, bisa untuk apa? Ke pasar. Oke, ini sudah 2 bab. Berarti 2 bab sudah dapat pahala ini. Mata alam babat. Tadi barang siapa yang belajar 1 bab, maka dia apa? Lebih dari utama dibandingkan sholat 1.000 rakaat. Nah, ini udah 2.000 rakaat. Berarti 2.000 rakaat. Berarti saya 10 tahun tidak bisa sholat tarawih. Gak bisa gitu ya. Terus al-babu tsalis, bab yang ketiga. Jam berapa sekarang? 10:49. Nah, masih cukup sampai bab kelima. Al-babu tsalis, bab yang ketiga, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim.
keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim." Tidaklah min 'abdin dari seorang hamba yaqulu mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah seorang hamba itu mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitani kama yadzubur rasus, seperti dzaba melelehnya syaitan, kecuali melelehlah syaitan kama yadzubur rasus, seperti melelehnya rasus yaitu timah ala nar, ya, di atas api. Jadi perumpamaan kalau orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maka setan-setan itu meleleh. Apa perumpamaan melelehnya? Kayak melelehnya timah ketika dibakar pakai api. Meleleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim." Tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sama ya. Bismillahirrahmanirrahim ini kasih titik 2 saja, bermakna ini lafaz, bukan dengan menyebut nama Allah. Illa amarallahu ta'ala al-kiramul katibin, kecuali Allah memerintahkan al-kiramul katibin, malaikat-malaikat yang mulia, an yaktubu fi diwanihi, untuk menulis di sisinya arba'umi'atin hasanatin, 400 kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man qala bismillahirrahmanirrahim marratan." Barang siapa yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim marratan, sekali, lam yabqa min dzunubihi dzarrah, tidak tersisa, lam yabqa min dzunubihi, daripada dosa-dosanya, dzarrah, walaupun sebesar biji dzarrah. Ya, jadi kalau ada dosa segunung tidak tersisa sedikit pun, walaupun cuma sedikit tidak tersisa. Cuman kalimat la ilaha bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man kataba bismillahirrahmanirrahim." Ya, man kataba bismillah. Barang siapa yang menulis kalimat bismillah. Bismillah saja nih. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Apalagi bismillahirrahmanirrahim. Nulis bismillah. Fajawwada ta'ziman. Lalu dia itu nulisnya dengan tajawad. Mujawad itu dengan berseni. Berseni itu dengan indah. Ya, ngaji dengan mujawad, ngaji dengan yang indah. Bismillahirrahmanirrahim, misalnya gitu. Nah, ini nulis bismillah ta'ziman, tetapi nulisnya itu dengan penuh pengagungan. Ini nulis bismillah dikasih gambar apa gitu, kasih tanduk, kasih anu, nah, itu kan enggak ta'ziman. Ya, ini tulis dengan cara yang takzim, dikasih bunga, dikasih bingkai-bingkai, kayak bismillahirrahmanirrahimnya, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa qad akhara. Maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, nanti dipraktekkan. Ya, di depan bukunya ini enggak apa-apa, tulis bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kami dari guru-guru itu ketika punya buku baru itu kami tuliskan di awalnya sholawat kepada Nabi dan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Silakan dipraktekkan. Mana tadi? Idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamudda ar-rahman. Maka kata Nabi, kalau seandainya idza kataba ahadukum, kalau seandainya kalian itu menulis kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka hendaklah memanjangkan rahmannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau Indonesia itu biasanya ada yang aksara tulisan 2 ya. Kalau saya temukan di mushaf itu adalah enggak bisa. Bismillah. Jadi itu saya Bismillahirrahmanirrahim pakai alif, ya kan? Rahmani. Ada yang Rahmani disambung tetapi dikasih alif kecil di atasnya. Ada ya?
Ada enggak tulisan bismillah? Enggak ada ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat di awal. Nah, nanti kalau sudah tulis bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ma-nya dipanjangin. Boleh pakai alif, boleh pakai garis. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Pak Quran? Ada? Mana ada Pak Quran? Enggak ada ya? Itu ada, coba lihat Quran. Tulisan bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib, menghiasi langit-langit dunia bil kawakib, dengan bintang-bintang dan bulan. Sesungguhnya Allah itu menghiasi langit-langit dunia ini dengan apa? Bintang dan bulan. Kan suram malam ini. Setelah malam nggak ada bulan bintang, kan gelap gulita, hampa. Nah, maka Allah kasih hiasan. Apa hiasannya? Kasih bulan, bintang, biar indah langit itu. Wa zayyanal malaikata bi Jibril, dan menghiasi malaikat-malaikat dengan Jibril. Jadi malaikat itu tampak indah karena adanya Jibril. Wa zayyanal jannata, dan menghiasi surga itu dengan bil hur. Apa hur? Bidadari. Wal qusur, dan istana. Nah, jadi penghias daripada surga itu adalah apa? Bidadari-bidadari. Ya. Penghias Al-Kautsar adalah ustazah-ustazah. Iya. Gitu ya. Wal qusur, dan istana. Apa penghias lainnya? Istana. Nah, sama kayak Al-Kautsar, penghiasannya adalah istana-istananya, bangunan-bangunannya. Dan hur, ustazah-ustazah yang tadi. Ya, nanti ada santriwati kan. Nah, berarti nanti itulah perhiasan-perhiasan yang itu harus dijaga. Wa zayyana al-anbiya bi Muhammadin, dan menghiasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana al-anbiya, dan menghiasi para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana al-ayyama bi yaumil jumu'ah, dan menghiasi hari-hari dengan namanya hari Jumat. Wa zayyana layali bi lailatul qadar, dan menghiasi malam-malam dengan namanya malam Lailatul Qadar. Wa zayyana asy-syuhura bi syahri Ramadan, dan menghiasi bulan-bulan dengan bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Wa zayyana al-masajida bil Ka'bah, dan menghiasi masjid-masjid dengan yang namanya Ka'bah. Wa zayyana al-kutuba bil Qur'an, dan menghiasi kitab-kitab dengan namanya Al-Qur'an. Wa zayyana al-Qur'an, dan menjadikan Al-Quran bi bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz kalimat bismillahirrahmanirrahim. Itu. Dan ada lagi sambungan apa? Dan menghiasi hatiku, woi, dengan tin sensor. Ya. Ini nanti bisa kamu jadikan mukadimah pidato. Ya kan? Inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib, wa zayyana al-malaikata bi Jibril, wa zayyana al-jannata bil huri wal qusur, wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa zayyana al-ayyama bi yaumil jumu'ati, wa zayyana al-layali bi lailatul qadri, wa zayyana asy-syuhura bi syahr Ramadan, wa zayyana as-samaa'a bil wa zayyana al-masajida bil Ka'bah, wa zayyana al-kutuba bil Qur'an, wa zayyana al-Qur'ana bismillahirrahmanirrahim, wa zayyana qalbi bi hudurika. Dan menghiasi hatiku dengan kehadiranmu. Wah, itu bisa tuh. Nanti bisa untuk mukadimah pidato. Jadi agak menarik, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrar, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu, maka dicatat namanya itu termasuk minal abrar. Apa abrar? Orang yang lulus. Wa bari'a minal kufri wan nifaq, dan terbebas daripada kufur dan munafik. Kita cepat dikit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu
dhanbi, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum faqulu bismillahirrahmanirrahim." Kalau seandainya kalian itu kuntum berdiri dari majelis ilmu, faqulu bismillahirrahmanirrahim, maka ucapkanlah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Maka ucapkanlah kalimat tadi itu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Fa innan nasa idza kitabukum. Kalau kamu nih baru balik nanti dari majelis, nah maka ucapkan kalimat ini di garis bawah ya. Apa? Fa innan nasa, sesungguhnya manusia idza tabukum, kalau pengen gunjing kalian. Kan orang gunjing itu kadang yang nampak, ya kan? Majelis dia balik duluan. Itu. Misalnya Namas mau balik duluan. Majelis ngantuk nih, balik duluan. Ya itu Namas. Gini. Nah, biar tidak digituin, caranya mengucapin kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya. Maka yamna'humul malaku an dzalika. Ini malaikat nyegah, pengen Namas ini. Langsung dicegah sama malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalastum majlisan." Kalau seandainya kalian ingin duduk dalam suatu majelis. Tadi pengen pergi, sekarang pengen duduk. Faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Maka ucapkanlah kalimat yang serupa tadi. Fa inna man fa'ala dzalika wa qala Allah bihi malakan yamna'hum minal ghibati hatta la yaqtabukum. Nah, maka kalau kalian melakukan itu, maka Allah akan mewakilkan baginya malaikat yang melarang mereka orang-orang minal ghibati, daripada ghibah, hatta la yaqtabukum, sampai Allah melarang untuk orang untuk berbuat ghibah. Nah, kamu kayak gini, ghibah. Misalnya Noel baju bolong, duduk depan. Nah, ketika mengucapin kayak gini, tadi Chelsea dari belakang mau nengok, baju bolong ini, ghibah sama budak. Nggak jadi. Gara-gara apa? Ada malaikat yang mencegah hal demikian. Nah, lanjut ya. Bab yang ke-4. Sedikit. Sudah atau lanjut? Sudah. Ya. Baik, mungkin ada yang bertanyakan sebelumnya? Kita 3-3 aja. 3. Nanti kita cari waktu lagi untuk menyelesaikan bab-bab selanjutnya. Baik, alhamdulillah. Wabillahi kamaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maula